Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang menderita sakit parah. Ayah ibunya membawa si anak ke dukun dan si dukun minta imbalan agar mereka mempersiapkan uang hewan kurban. Ayah si anak tersebut pun segera mempersiapkan segala hal yang diperlukan oleh si dukun. Usai pengobatan tersebut, di dukun yang terkenal di desa tersebut, si anak pun menjadi sembuh. Namun setahun kemudian penyakitnya kambuh kembali dan meninggal dunia. Orang tuanya sangat menderita atas kepergian si anak tersebut. Mereka menyalahi si dukun dan bahkan sama sekali tidak pernah menyebutkan Tuhan walaupun mereka adalah orang Katolik. Apa pesan dari kisah tersebut untuk kita hari ini? Praktek pengobatan dukun marak terjadi di Indonesia. Dukun menjadi pilihan utama bagi orang yang percaya kepada kekuatan manusia dibandingkan dibawa ke rumah sakit dan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Ada juga yang menjadi pelaku keduanya. Percaya dengan Tuhan namun percaya kepada dukun, kan aneh. Pengobatan secara tradisional memang sudah biasa di Indonesia dan itu pun memiliki kekuatan kesembuhan. Namun dukun menjadi problematika sosial dan ekonomi yang sangat dan sedang marak terjadi. Sebab banyak yang menjadi korban dari perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan kepada orang yang sedang menderita sakit. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita untuk yang pertama, membawa diri dan segala bentuk sakit dalam tubuh kita kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan adalah langkah awal dan terakhir bagi kita sebagai orang beriman. Yang kedua, rela menderita dan siap menerima segala bentuk kesakitan apapun itu. Sebab dengan penderitaan itulah kita dibawa kepada Tuhan untuk meminta Tuhan hadir melindungi kita. Yang ketiga, kesembuhan adalah milik Tuhan. Rahmat kesembuhan itu akan diberikan kepada siapa yang percaya dan menaruh harapan kepadanya. Ia akan hidup. Maka sepatutnya kita bawa diri kita kepadanya. Selain itu, Tuhan tidak menginginkan kita memberikan imbalan berupa persembahan dan hewan kurban seperti pada bacaan pertama tadi. Tuhan hanya menginginkan kita untuk tahu berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Tuhan menginginkan kita untuk tidak lupa akan kuasa dan rahmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Hanya itu saja yang Tuhan inginkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Demikianlah renungan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.